Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bersyukur berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat bagi kita, bagi keluarga maupun orang lain. Oke, masih bersama kami Soccer Mania Channel. Kali ini kita akan berbagi konten tentang penanganan kambing atau indukan setelah melahirkan. Jadi apa saja sih yang harus kita lakukan ketika indukan atau kambing yang kita pelihara itu melahirkan atau beranak. Tentunya ini akan menjadi pengalaman bagi saya sendiri maupun rekan-rekan, karena setelah kambing melahirkan biasanya terjadi beberapa trouble atau masalah. Oke, kali ini Soccer Mania Channel akan berbagi apa saja yang harus kita lakukan. Pertama-tama, setelah melahirkan kambing kita turunkan. Setelah itu, setelah ari-ari dan anaknya keluar, yang perlu kita perhatikan satu, sebelum dimandikan kita potongin kukunya, karena saat masih hamil jarang kita mandikan, dan kukunya tentunya selama 3-4 bulan panjang, dan itu perlu kita perhatikan karena kunci dari kesehatan kuku maupun kambing itu sendiri biasanya kalau kita tidak potong ini termasuk bakterinya. Nah, setelah itu baru kita mandikan. Apa sih fungsinya dimandikan? Tentunya pertama, memandikan kambing itu akan membuat si kambing induk setelah hamil maupun melahirkan ini akan terlihat seger, jadi sehat. Karena pada waktu kehamilan mungkin banyak terjadi atau kutu-kutu yang ada di tubuhnya di dalam kandang, itu segera dibersihkan dan kita mandikan supaya seger, sehat. Dan tentunya setelah kambing melahirkan itu banyak terdapat bakteri-bakteri yang terdapat di baik kandang maupun di tubuh kambing sendiri, terutama setelah melahirkan tentunya. Nah, seperti ini kan kotoran-kotoran ini kalau kita tidak bersihkan akan menjadi sumber penyakit atau bakteri, karena ini kan kotoran terus bisa mengundang lalat, dan akhirnya lalat itu akan menyebarkan bakteri, terutama untuk kambing itu sendiri maupun untuk kesehatan puting susunya. Nah, ini masih kolostrum ini karena saat melahirkan dia katupnya akan membuka. Jadi ini yang terjadi di peternak kalau kambing tidak dimandikan, biasanya penyakit yang terkendala dia akan kemasukan bakteri atau bisa menimbulkan mastitis ya. Di sini karena rekan-rekan peternak tidak langsung memandikan kambing setelah melahirkan. Ini pertama-tama tadi setelah dimandikan kita beri sampo atau antiseptik nantinya agar tubuh kambing ini cukup segera segar, dan bakteri-bakteri yang ada di tubuhnya maupun di kandangnya itu akan segera bersih. Dan kita lakukan lagi setelah 1 atau 2 hari. Setiap 2 hari kita mandikan. Terus kalau tiap hari pembersihan di kotoran. Tentunya kambing yang melahirkan biasanya untuk kambing PE maupun saperan, kambing-kambing yang besar, itu kotorannya lebih banyak daripada kambing-kambing kacang. Untuk itu kita menjaga kebersihan kandang, terus menjaga pula kebersihan kambing itu. Dan tentunya kalau kita mau memandikan kambing secara rutin, itu meminimalisir terjadinya penyakit maupun bakteri yang akan masuk di puting susu maupun di tubuh kambing sendiri. Karena biasanya kambing melahirkan juga atau hamil, nanti banyak kutu-kutunya di rambutnya. Setelah itu kita mandikan,
baru kita jemur. Setelah kita jemur, kalau kering kita masukkan ke kandangnya kembali. Dan tentunya setelah kambing ini dimandikan, kita akan prosesnya akan membersihkan kandangnya. Jadi kita langsung saja. Nah, seperti ini. Ini kambing atau kandang kambing tadi, walaupun kandangnya bobrok, ini sudah waktunya mengganti karena kandang ini alhamdulillah sudah berusia kurang lebih 15-an tahun. Jadi seperti ini darah-darah kotor seperti ini, itu ada baiknya kita bersihkan. Memakai apa, kalau bisa ya rinso cair atau yang jelas yang bisa membunuh bakteri-bakteri. Ini kita sikat. Setelah kita sikat, kita bilas. Nanti kita ulangi lagi dengan kotoran-kotoran yang seperti ini. Harus bersih, dan setelah sudah bersih, kering, baru kambing kita masukkan kembali. Dan prosesnya itu bisa 3 hari sekali atau seminggu sekali pembersihan kandang. Jadi rekan-rekan harus memperhatikan kebersihan si kambing itu sendiri maupun kebersihan kandang. Oke, demikian tadi video pengalaman kita. Apa saja sih yang perlu kita perhatikan, apa saja yang kita perlu lakukan ketika menangani kambing melahirkan. Jadi pengalaman kami seperti itu. Kambing, kita ulang ya, kambing kita keluarkan, kita potongin kukunya, terus kita mandikan pakai sampo ataupun sunlight, atau yang jelas untuk kebersihan tubuhnya. Terus di reproduksinya kita bersihkan juga. Setelah itu kita bersihkan kandangnya. Setelah kandangnya bersih, kambing dijemur kering, baru kita masukkan lagi. Terus kita ulang 2 hari sekali untuk memandikannya. Jadi terus sampai si kambing ini ketika kotoran setelah nifas atau setelah melahirkan tidak keluar lagi. Jadi yang perlu kita perhatikan kebersihan kambing itu sendiri dan kandangnya. Terima kasih. Salam ternak, tetap semangat. Tetap menjaga kebersihan kandang ternak kita maupun diri kita sendiri. Insya Allah usaha yang kita berikan memberi rezeki yang barokah bagi kita. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, boleh rekan-rekan bagi ke ternak yang lain.